Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Mata Ilmu Politik akan mempresentasikan materi serta memaparkan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Ari Y.A. Wahyudin dengan gelar SIPMA dengan tema model-model sistem politik dan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan model-model sistem politik. Yang pertama, pengertian sistem politik. Sistem politik adalah hubungan interaksi yang terjalin antara pemerintahan dan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama yang berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu persepakatan wilayah. Atau bisa dikatakan sistem sebagai satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Dan politik disebut sebagai kekuasaan otoritatif, atau bisa dikatakan sistem sebagai satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Dan politik disebut sebagai kekuasaan otoritatif akan bekerja secara efektif dalam suatu sistem, maka sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat. Terdapat beberapa model-model sistem politik, diantaranya yang pertama yaitu sistem politik autokrasi tradisional. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu autokrator atau secara harfiah berarti berdiri sendiri atau penguasa tunggal. Dengan kata lain, autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja atau bersifat pribadi. Biasanya dipegang oleh seorang raja maupun sultan. Jadi sistemnya itu bersifat monarki. Lalu ada sistem politik totaliter. Sistem ini menekankan kepada konsensus total di dalam masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga konflik total dengan musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh kecilnya agar mendapat gambaran yaitu bagaimana doktrinisasi ideologi yang dilakukan oleh Adolf Hitler kepada masyarakat dengan menggunakan kuasanya pada Partai Nasional Sosialisme. Lalu yang ketiga ada sistem politik demokrasi, di mana dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal merupakan sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, sampai di antara lembaga-lembaga pemerintah. Yang keempat ada sistem politik komunis. Dalam sistem ini, kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin, dikarenakan pada sistem ini sangat menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing. Saya akan menjelaskan sistem politik negara berkembang. Sistem politik negara berkembang adalah negara yang sedang mencari bentuk terkait dengan tingkat perkembangan masyarakat maupun budaya dan struktur masyarakat. Masyarakat dalam negara ini, pemerintahnya, yaitu eksekutif, sangat berperan dalam mengembangkan identitas bersama dan merumuskan kebaikan bersama maupun melakukan pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem politik yang secara empiris diterapkan dalam negara-negara berkembang terletak pada model-model sistem politiknya. Sebuah model yang membedakan sistem politik berdasarkan 4 kriteria, yaitu rezim politik, yaitu serangkaian peraturan baik dari segi formal, contohnya konstitusi, maupun informal seperti norma-norma kehidupan atau hukum-hukum budaya. Koalisi yang memerintah, pihak yang diuntungkan dari kebaikan umum, dan basis legitimasi, yaitu kualitas hukum yang berbasis atau berdasar pada penerimaan putusan dalam peradilan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu adalah sebuah unsur kata ya, 2 unsur kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Yang pertama, sistem. Sistem ini merupakan himpunan bagian-bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Lalu unsur kata pemerintahan. Pemerintahan ini juga memiliki 2 arti, yaitu arti luas dan sempit.
Pemerintahan dalam arti yang luas merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan rakyatnya sendiri. Tidak diartikan sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas yudikatif dan legislatif. Selanjutnya yaitu pemerintahan dalam arti sempit. Ini hanya menyangkut fungsi eksekutif saja gitu. Secara garis besar, pengertian sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, yang dimana setiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Intinya, masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat pada pokoknya, serta mempunyai satu tujuan dan fungsi dari pemerintahan. Suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis dan absolut, karena nantinya akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya dianggap memberatkan kaum minoritas atau yang disebut dengan rakyat kecil. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai model-model sistem pemerintahan, yang dimana model-model sistem pemerintahan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksklusif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, dengan kata lain eksklusif berada di luar pengawasan parlemen. Atau dengan kata lain, sistem pemerintahan ini dipimpin langsung oleh Presiden. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dan keempat, pemerintahan negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Sebelumnya, Indonesia sempat menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Nah, yang kedua itu adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem pemerintahan parlementer adalah Presiden dan Perdana Menteri yang berkuasa. Parlemen ini sangat berkuasa dalam pemerintahan, atau bisa disebut juga dengan badan legislatif yang memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Adapun negara yang melaksanakan sistem pemerintahan ini seperti negara Malaysia, Jepang, Inggris, Singapura, dan lain sebagainya. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan bisa menjatuhkan pemerintahannya, yakni dengan mengeluarkan semacam mosi-mosi tidak percaya, posisi presiden sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan semi-presidensial, pemerintahan ini yang mengaturnya adalah parlemen atau wakil rakyat yang memiliki hak kuat dalam pemerintahan. Karakteristiknya diantaranya yaitu Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa dalam mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Lalu negara dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden menjadi kepala negara. Selanjutnya ada sistem pemerintahan komunis. Pengertian dari komunis sendiri adalah suatu ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya ya untuk menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial dan ekonomi yang berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi, serta tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah sistem yang menganut pada kebebasan individu, berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan, serta hak-hak individu seperti yang tercantum dalam konstitusi. Dalam sistem ini, pemerintahan tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Berjalannya hukum, fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi, di mana seluruh peraturan atau hukum dibuat untuk pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law harus ada patokan terhadap hukum tertinggi, persamaan di muka umum, dan persamaan sosial. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes dan John Locke. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat.
Pada zaman sekarang, demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik atau monarki konstitusional. Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial atau sistem semi-presidensial. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan individu, terutama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, agama menjadi urusan masing-masing, sebab keyakinan beragama merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat pribadi, baik mempercayai Tuhan ataupun tidak. Yang ketiga, mengutamakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sistem pemerintahan liberal. Liberal atau liberalisme merupakan sebuah ideologi atau pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan liberal, yaitu yang pertama, negara menganut asas demokrasi. Yang kedua, wakil rakyat di pemerintahan negara dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negara. Yang keempat, memiliki lembaga dalam pemerintahan yang berfungsi dalam mengawasi lembaga legislatif. Yang kelima, membuat perangkat regulasi berdasarkan pengalaman individu. Yang keenam, konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif. Yang ketujuh, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama dalam sistem bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedelapan, semua orang punya hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus bertindak menurut kehendak rakyat.